والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله تعالى عن سيدنا الشيخ أحمد التجاني وجميع من انتمى إلى حضرته. السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله كم وبركاته. عدد اللواتي يريدن؟ 5 5. بسم الله. Nah, sudah. 6. Depan. Yang nama baik depan. لا بأس إن شاء الله. Nah, tak ada paksaan. هل تعودنا على حضوريتنا؟ نعم. يعرفنا قراءة الوظيفة وقراءة. إن شاء الله سأبين. بسم الله. التمسك بالطريقة له شروط. أيوة. Untuk mengambil bai'at thariqah harus mematuhi aturan syarat-syarat yang nanti dibacakan. وهي الأخلاق التي يجب أن تتمسك بها كل مريدة. Yaitu merupakan aturan yang ini adalah akhlak tata krama yang wajib dipatuhi, dilaksanakan oleh semua akhwat Tijaniyah. في سلوك بالطريقة التجانية. Di dalam bersuluk menjalankan amalan thariqah Tijaniyah ini harus dikerjakan. الشروط القسم الأول هو شروط حبل الوصلة بين المريد والشيخ سيدي أحمد التجاني. Syarat yang pertama, syarat ini merupakan syarat yang menyambungkan kita sebagai murid kepada Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. وما دام الإنسان محافظا على حبل الوصلة فهو مريد للشيخ سيدي أحمد التجاني. Selagi setiap murid itu berpegang kepada tali yang menyambungkan dia kepada gurunya Sidi Syekh Ahmad Tijani, berarti dia adalah muridnya Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. أولها الانفراد بالطريقة مدى الحياة. Yang pertama dari syarat yang dimana syarat ini merupakan tali yang kita pegang sungguh-sungguh agar supaya kita bersambung dengan Sidi Syekh Ahmad Tijani, yaitu syarat kita harus infirad, yaitu kita mengamalkan thariqah Tijaniyah ini hanya thariqah Tijaniyah saja, tidak boleh kita bercabang untuk mengamalkan thariqah yang lain. وتشمل هذا بأن لا يخلط المريد ولا المريدة بالطريقة وردا آخر من غير ما ثبت عن الشيخ أو ما ثبت في السنة. Merupakan masuk daripada bagian pembahasan kita harus berinfirad di dalam thariqah Tijani. Setiap murid dan muridat Tijaniyah tidak boleh mengamalkan atau mencampur adukkan thariqah Tijaniyah ini dengan amalan thariqah lain yang bukan daripada ajaran dan anjuran dari guru kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. والتوقف في الزيارة والتوسل على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وشيخنا التجاني ومن انتمى إلى طريقته، وأما الغير فلا زيارة ولا استمداد. Di antara juga syarat yang harus kita pegang teguh, yaitu syarat agar kita kalau hendak bertawassul, kalau kita hendak bertabaruk, hanya mencukupkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi dan para rasul, para utusan, dan juga kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dan para sahabat-sahabat Nabi, dan juga orang-orang yang memiliki intima, memiliki hubungan dengan Sidi Ahmad At-Tijani dari kalangan para ulama dan para ashabnya Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Selain daripada apa yang disebutkan, kita sebagai murid Tijani dilarang untuk bertawasul, dilarang untuk bertabarruk kepada orang yang tadi selain yang tadi disebutkan, yaitu para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya Nabi, dan Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, dan para orang-orang yang memiliki hubungan dengan Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. وأن لا تترك الورد تركا كل أوراد تركا كليا. Dan juga termasuk dari kewajiban kita kalau kita mengambil thariqah Tijaniyah ini, wirid-wirid yang nanti diamalkan itu tidak boleh ditinggal, harus dikerjakan, diamalkan sampai kita meninggal dunia. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Berdasarkan atau berlandaskan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabul a'mal ilallah,
amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang diistiqomahkan walaupun bilangan dan hitungannya itu sedikit. ثم الأوراد الأخرى أو الشروط الأخرى وهي الآداب التي يتحلى بها المريد ولا يصر على مخالفتها. Adapun aturan yang kedua, syarat yang kedua yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh setiap murid-murid Tijani yaitu merupakan adab-adab, aturan-aturan yang seseorang itu dilarang untuk terus-menerus melanggar, tidak mematuhi aturan ini, harus dikerjakan. تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. Pertama, yaitu kita senantiasa menghadirkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita di dalam hidup berkesendirian atau kita beramai-ramai bersama orang banyak. Takwa harus dipegang teguh. والمحافظة على الصلوات الخمسة. Kemudian setelah kita menjaga betul takwa kita kepada Allah, kita harus menjaga sholat 5 waktu kita dengan benar sebenar-benarnya. ومعنى ذلك المحافظة على الطهارة، بداية المحافظة على الصلوات بدءا من الطهارة الكبرى والصغرى والمحافظة على أدائها في أوقاتها وبطمأنينة. Apa makna daripada kita menjaga betul ibadah sholat kita kepada Allah? Pertama, kita harus menjaga taharah. Taharah baik yang sifatnya taharah besar atau taharah kecil. Kita melaksanakan taharah itu dengan sebenar-benarnya. Kita menjaga setiap harinya kita dengan berwudu. Kita membiasakan diri dengan menjaga kita agar senantiasa tetap suci. Dan kemudian kita melakukan sholat dan ibadah-ibadah kita haruslah tepat kepada waktunya. Khususnya di awal waktu, dan juga sholatnya harus betul-betul dikerjakan dengan tumakninah. Tidak terburu-buru, tidak terlalu cepat, tapi harus tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan penuh kekhusyuan, dan kita jaga betul aturan sholat-sholat itu sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi. عدم لباس حلة الأمان من مكر الله في اقتراف الذنوب. Di antara adab dan syarat kita sebagai muridat Tijaniyat yaitu kita tidak boleh merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah masuk Tijani bukan berarti kita kemudian sudah selamat, pasti selamat. Tidak, kita tidak boleh, dilarang untuk merasa aman dari ancaman dan murka Allah Subhanahu wa taala. ومن ابتليت بالوقوع في ذنب والإنسان ضعيف فلتبادر بالتوبة والإنابة والاستغفار. Manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah yang lemah. Terkadang manusia itu mengalami kesilapan, kekhilafan, jatuh terhadap dosa-dosa, maka sesalilah dosa-dosa itu dan betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membiarkan dosa tanpa taubat. Dia segera kembali ketika dia berbuat dosa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang selanjutnya, kita sebagai murid atau muridat Tijaniyah haruslah berbakti dengan benar kepada kedua orang tua. Dan kita termasuk dari adab yang wajib kita lakukan ketika kita memandang kepada saudara-saudara, saudari-saudari kita sesama pengamal Thariqah Tijaniyah, haruslah pandangan kita merupakan pandangan yang berasaskan ukhuwah persaudaraan antar sesama. Dan adab berikutnya yaitu kita wajib menghormati orang-orang yang memiliki kedudukan khusus di dalam Thariqah kita, Thariqah Tijaniyah. Dari kalangan orang-orang para ulama dan orang-orang yang telah mencapai derajat khalifah, kita wajib menghormati dan menghargai mereka. Dan juga yang tidak kalah penting, agar kita harus betul-betul juga menghormati dan menghargai muqaddam yang dimana kita di dalam zawiyahnya kita belajar bersamanya. Karena muqaddam, kenapa harus kita hormati? Kenapa muqaddam harus kita hargai? Karena muqaddam merupakan perwakilan daripada guru besar kita, yakni Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan juga termasuk adab yang wajib kita betul-betul pegang teguh, yaitu senantiasa
menghargai, menta'zimi, mengagungkan semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh Sidi Syekh Ahmad At-Tijani merupakan ajaran yang benar, tidak ada kesilapan dan kekeliruan di dalam. تعظيم الأولياء جميعا وكذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله تعظيم الإخوان عن الخصوصية أيوه من أنكر عن ولي فقد أنكر على مجانبة المنكرين. Kita juga dilarang untuk berdekatan, bersahabat dengan orang-orang yang mengingkari, memusuhi para aulia-aulia. Karena orang yang mengingkari, memusuhi satu aulia berarti sama saja dia mengingkari dan memusuhi semua aulia. Maka Sidi Syekh Ahmad At-Tijani mengajak kita agar kita menjauhi, tidak berdekat-dekatan dengan orang yang ingkar terhadap aulia-aulianya Allah Subhanahu. تجنبوا عداوة الخلق عامة إلا بموجب الجهل. Dan juga sebagai syarat dan adab yang harus kita lakukan, wajib kita patuhi, yaitu kita tidak boleh bertikai. Kita harus menjauhi pertengkaran, kekhilafan dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, khususnya sesama orang Islam dan orang-orang yang mengamalkan thariqah. الأوراد التي يتمسكن بها ثلاثة. Wirid yang nanti wajib kita kerjakan sebagai muridat tijaniyat yaitu ada 3 macam. الورد اللازم. Yang pertama, صباحا ومساء. wirdul lazim yang dibaca pagi dan petang. Pagi dan petang. Wirdul lazim dibaca 2 kali pagi dan petang. كل مريدة تذكره وحدها. Setiap kita sebagai murid Tijani, wirid lazim ini dilakukan sendiri-sendiri. وعبادة المرأة كلها سر. Dan juga kita sebagai seorang perempuan, antum semua antunna sebagai seorang perempuan, ibadah asal daripada kita orang perempuan ini adalah sitr, yaitu sembunyi, tidak di depan orang banyak. والوظيفة مرة في اليوم. Dan kewajiban yang kedua, wirid namanya wirdul wadhifah yang dilakukan 1 kali selama 1 hari. يشترط الاجتماع للرجال في الوظيفة والنساء على الاختيار. Nah, kalau wadhifah ini bagi ikhwan, orang laki-laki ya, yang mengamalkan thariqah Tijaniyah, para ikhwan itu wajib istimak berkumpul. Khusus perempuan tidak wajib berkumpul dan boleh memilih antara mengerjakan sendiri atau mengerjakan berkumpul di Sofia. Boleh memilih, tidak wajib. Kalau ikhwan wajib. إلا لمانع شرعي بالنسبة للإخوان. Kalau ikhwan dilarang untuk meninggalkan istimak wadhifah kecuali ketika ada halangan yang bersifat syar'i, bukan dibuat-buat. أما النساء فمن التحقت بالجماعة فلها ومن ذكرت في بيتها فلها. Nah, adapun hukum aturan daripada perempuan yang sudah mengambil bai'at thariqah, wadhifahnya boleh berjamaah bersama ikhwan atau boleh dia kerjakan sendiri di rumah. أيوة. الوظيفة ثم الورد الثالث هو حلقة الجمعة. Wirid yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh murid Tijani yaitu wirid yang disebut dengan wirdu hadratil Jum'ah. ويقال عنه ما يقال عن الوظيفة في الجمع. Dan aturan yang ada pada wirdu hadratil Jum'ah yaitu sama dengan apa yang diatur hukumnya di dalam wirdul wadhifah. أما الورد اللازم فإنه يتألف من 3 أركان. Adapun wirid lazim yang dibaca 2 kali sehari semalam itu memiliki 3 rukun. بعد الافتتاح بالفاتحة وصلاة الفاتح أو المقاصد لمن يعلمها 100 من أستغفر الله الاستغفار بلفظ أستغفر الله فقط. Ya, setelah membaca muqaddimah, setelah membaca pembukaan yaitu membaca surat Al-Fatihah dan surat Fatih, dia membaca istighfar 100 kali dengan bacaan astaghfirullah 100 kali, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. والمئة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Rukun yang kedua yaitu membaca 100 sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن كانت جائزة بكل صيغة ولكن الأولى والأفضل والمؤكد عليه 100 من صلاة الفاتحة. Salawat apa yang dibaca ketika wirdul lazim?
Walaupun para ulama thariqah berpendapat bahwa semua salawat boleh dibaca di dalam wirid lazim, hanya saja yang paling utama, yang paling afdal, ya, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah dengan membaca sigat salawatul fatih 5 ulid. و100 من كلمة مشرفة لا إله إلا الله. Kemudian rukun yang ketiga di dalam wiridul lazim yaitu membaca 100 kali bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن بلغت 100 تقول سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله، ثم بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى بعد الذكر، لأن الدعاء بعد الذكر مستحب. Kemudian setelah dia membaca la ilaha illallah, di hitungan ke-100 la ilaha illallah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah, kemudian dia ditutup dengan doa. Doa setelah wirid itu hukumnya sunnah mustahab. هذا العمل مرة في الصباح بعد صلاة الفجر إلى الضحى الأعلى وقت اختياري. Amalan wirdul lazim pagi ini itu dimulai setelah mengerjakan sholat fardu subuh sampai waktu duha a'la. Waktu duha a'la ini sebelum duhur sedikit. قبيل الظهر. Sebelum duhur sedikit itu waktu ikhtiarnya. ووقت ضروري من الضحى الأعلى إلى غروب الشمس. Adapun waktu yang kedua namanya waktu darurat. Mengapa ini dinamakan waktu darurat? Artinya wirid lazim kita tidak boleh kita akhirkan ke waktu darurat kecuali darurat, yaitu mulai duha a'la sampai pada waktu maghrib. ومرة في المساء من بعد صلاة العصر إلى العشاء الأخيرة وقت اختياري. Adapun wirid lazim yang kedua dibaca pada waktu petang. Kapan dimulainya? Dimulai setelah mengerjakan sunat asar sampai waktu isya akhir. Kapan waktu isya akhir itu? Yaitu waktu di mana sepertiga malam pertama itu habis. Ya, jadi 4 jam dari maghrib itu waktu isya akhir. Kalau maghrib kita itu jam 7, berarti waktu isya akhir kita itu jam 11 malam. ووقت ضروري من العشاء الأخير إلى طلوع فجر الغد. Waktu darurat daripada wirdul lazim, waktu darurinya, ya, apabila ada udzur untuk diakhirkan sampai kepada waktu darurat, yaitu mulai dari waktu isya akhir tadi 4 jam setelah maghrib sampai waktu subuh di esok harinya. الورد الثاني وهو الوظيفة. Nah, ini penjelasan tentang wirdul lazim. Yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang wirdul wadifah seperti apa. التي تتلى بالنسبة للرجال جمعا وجهرا وتحليقا. Di mana wirid wadifah ini dibaca bagi ikhwan kaum laki-laki, yaitu dibaca dengan berjamaah dengan suara keras, kemudian berhalaqah, kemudian berkumpul, melingkar. وتتألف من 4 أركان. Dan wirdul wadifah ini terdiri dari 4 rukun. الركن الأول الاستغفار بلفظ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 30 مرة. Rukun yang pertama di dalam wadifah itu membaca sigat istighfar dengan bacaan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibaca 30 kali. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح ولا يقبل غيرها 50 مرة. Nah, rukun wadifah yang kedua yaitu membaca salatul fatih 5 ulik sejumlah bilangan 50. Dan di dalam wadifah ini salat fatih tidak bisa diganti dengan salawat apa saja. والكلمة الشريفة لا إله إلا الله 100 مرة. Setelah membaca salat fatih 50, kemudian membaca rukun yang ketiga yaitu kalimatul musyarrafah la ilaha illallah 100 kali. واثنتي عشرة من جوهرة الكمال. Kemudian setelah melaksanakan rukun yang ketiga la ilaha illallah 100 kali, membaca salawat 12 kali yang disebut dengan salawat bacaan salawat jawharatul kamal. لمن وفر شرطيها أو وفرت شرطيها. Tapi di dalam aturan membaca salawat jawharatul kamal di dalam wadifah haruslah memenuhi syarat. الشرط الأول Syarat yang pertama ketika orang ingin membaca jawharatul kamal, الطهارة المائية. harus dibaca dengan menggunakan sesuci, menggunakan air, tidak boleh menggunakan debu seperti tayamum. الشرط الثاني
Syarat yang kedua untuk membaca Jawharatul Kamal, seseorang boleh membaca Jawharatul Kamal المكان الواسع في طهارته بحيث يسع 6 أشخاص. tempat yang dia baca Jawharatul Kamal harusnya tempat yang suci, yang luas, bisa memuat orang 6 orang duduk di situ. Kalau kurang dari 6, tempatnya sempit, tak boleh baca Jawharatul Kamal. فإذا غاب شرط من الشرطين أو كان المريد أو المريدة لا تعرف جوهرة الكمال يقرآن البدل وهو 20 من صلاة الفاتح لما أغلق. Apabila selawat Jawharatul Kamal ini syaratnya tidak dipenuhi, atau seorang murid atau muridah belum hafal, belum hafaz selawat Jawharatul Kamal, maka dia boleh mengganti Jawharatul Kamal 12 ini dengan membaca Shalawatul Fatih 20 kali. ولو كان المريد والمريدة في جماعة. Walaupun kita sedang berwadifah berjamaah, yang lain di depan membaca Jawharatul Kamal 12, kita yang masih belum hafaz Salat Jawharatul Kamal ini boleh diganti dengan baca Salat Fatih 20 kali sendiri-sendiri. Nanti menunggu jamaah selesai. من فرضها أو فرضه التيمم وشرعت الجماعة في قراءة جوهرة الكمال يقرأ المتيمم 20 من صلاة الفاتح سرا. Orang yang tidak memenuhi syarat wadifah seperti dia bersesuci dengan menggunakan tayamum, maka orang tersebut nanti ketika yang lain membaca wadifah dengan Jawharatul Kamal, dia membaca Salat Fatih 20 kali dengan suara yang lirih, suara yang tak keras. والوظيفة كما قلنا مرة في اليوم. Dan hukum wirid wadifah ini bagi setiap murid Tijani yaitu wajib 1 kali dalam 1 hari. صباحا أو مساء. Baik dilakukan di waktu pagi hari atau di waktu petang. Boleh pilih waktu. ولما كان الاجتماع شرط لها بالنسبة للرجال فإن وقت الاتفاق على الاجتماع ذلك وقته. Maka yang paling mudah kata beliau untuk difahami, apabila kita ingin tahu kapan waktu wadifah, karena wadifah ini mengharuskan setiap ikhwan itu berjamaah, maka waktu kumpulnya ikhwan kapan itulah waktu wadifah. ومن لم يحضر لعذر فيقرأها وحده سرا بهذه الكيفية. Maka apabila orang itu tidak dapat berkumpul ya karena ada udzur, tidak bisa istimah di dalam melaksanakan wirdul wadifah, maka dia tetap wajib melaksanakan wadifah sendirian dengan membaca suara lirih. واللازم والوظيفة يقضيان أبدا. Orang yang sengaja meninggalkan wadifah atau wirid lazim, baik itu disengaja atau tidak disengaja, maka wirid ini hukumnya wajib diqadha kalau ditinggal. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Kenapa wajib qadha? Karena wirid-wirid Tijani ini tidak dibai'ahkan, tidak ditalkinkan kecuali dengan nazar, kecuali dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan wirid ini kecuali dia sudah meninggal dunia. Maka ketika wirid ini ditinggalkan, wadifah atau wirid lazim, maka wajib diqadha sebagaimana sabda Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang mau bernazar kepada Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan taatilah Allah Subhanahu wa taala. Dan wirid yang terakhir yang wajib dikerjakan oleh setiap murid-muridat Tijaniyah adalah wirdu hadratil Jum'ah. Kenapa dinamakan wirid hadratil Jum'ah? Karena wirid ini tidak dikerjakan kecuali di hari Jumat saja. Dan wirid ini hanya punya 1 waktu saja. Yaitu waktunya yaitu dari waktu selesai salat asar sampai waktu maghrib. Wirdu hadratil Jum'ah ini adalah membaca wirdu kalimat syarifah, yaitu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bima ta'awwadat alaihi al-jamaah. Sebagaimana yang sudah biasa dibacakan oleh para jemaah. Adnahu 1000 wa a'lahu 1600.
Paling sedikit minimalnya orang baca wirdu hailalat asal Jumat yaitu 1000 kali la ilaha illallah, dan paling banyaknya membaca 1600. وكل لا إله إلا جماعة تختار ما يساعده. Setiap jamaah silakan memilih mau baca dengan hitungan berapa saja, mau 1000 atau sampai 1600. ولكن يشترط الاجتماع ومراعاة الوقت، وإذا خرج الوقت فإن الهيللة لا تقضى، وقد قال الشيخ من فاته خير كثير. Di dalam zikir hailalah ini haruslah kita sebagai murid-murid Tijani harus disiplin, iltizam terhadap waktu. Karena orang yang sudah meninggalkan hailalah, artinya dia belum wirid hailalah sampai waktu maghrib masuk, maka dia telah ketinggalan hailalah. Hailalah tidak bisa dikerjakan setelah waktu maghrib, waktunya cuma 1. Maka Sidi Syekh Ahmad Tijani pernah mengingatkan kita semua, barang siapa yang ketinggalan bacaan hailalah sampai keluar waktunya, maka dia telah ketinggalan suatu hal yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. شروط صحة هذه الأوراد 6. Wirid-wirid ini memiliki beberapa macam syarat sihah yang kalau tidak dipatuhi maka wirid ini tidak sah. طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة. Yaitu yang pertama, syarat-syarat itu yaitu suci badan, suci pakaian, baju yang dipakai, kemudian suci dari hadas, dan juga harus menutup aurat dengan sempurna. والانقطاع عن الكلام Dan di dalam pelaksanaan wirid 3 ini tidak boleh berbicara إلا في حالتين: kecuali pada 2 keadaan, إجابة الزوجة لزوجها، yaitu ketika seorang istri menjawab panggilan daripada suami, itu boleh dia berbicara. وإجابة المريد لوالديه Dan أو شيخه. keadaan yang kedua yaitu menjawab panggilan setiap seorang murid ketika dipanggil oleh kedua orang tuanya, dia boleh menjawab apa panggilan dari orang tua dan juga boleh menjawab panggilan dari gurunya. والحالة الثانية إبعاد خطر أو إزالة ضرر. Yang keadaan yang ketiga, seseorang murid boleh berbicara ketika dia melaksanakan wirid, ketika ada suatu bahaya di depannya, misalkan ada api, dia suruh menghindar, awas ada api, waspada ada api, macam itu. Maka yang seperti ini boleh dia berbicara sebagaimana keperluannya saja. وشروط الكمال الجلوس كالصلاة أو التربع، واستقبال القبلة، وإحضار معاني الذكر، الخشوع في ذلك والحضور. Dan termasuk syarat penyempurna, kalau tadi itu syarat sah. Yang kedua syarat penyempurna, seseorang itu ketika dia melaksanakan wirid, dia duduk menghadap kiblat dengan duduk sebagaimana duduk tahiyat salat, atau boleh duduk dengan bersilah semacam ini dengan keadaan tenang, khusyuk, tidak ada gangguan, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingatnya dengan sempurna. Ini semua syarat tadi yang dibacakan, semua ini bisa diterima, sanggup untuk dilaksanakan, bisa menjaga wirid-wirid ini dibaca seterusnya, sanggup. Yang mau talqin dalam hatinya niat mau masuk thariqah Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan dengan baca suratul Fatihah dengan salawat Fatihah. Dengan niatan kita ingin memegang teguh ajaran Sidi Syekh Ahmad Tijani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أذنتكن في الأوراد اللازمة للطريقة التجانية يقولن قبلنا ورضينا. Ikuti, kita bilang qabilna waradina. مبروك عليكن. Semoga Allah memberkahi talqin ini, amin ya rabbal alamin.
ومن الآن هن مريدات للقطب المكتوم سيدي أحمد التجاني. Dari semenjak beliau tadi memberikan talqin pada kita, antunah ini para jamaah ibu muslimat ini sudah menjadi santri atau murid daripada Qutbil Maktum Syekh Ahmad At-Tijani. وبهذا التلقين ربط بينكن وبين الشيخ سيدي أحمد التجاني حبل. Dari talqin ini semua ini sudah diikat oleh tali pengikat yang erat kepada guru kita Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Guru kita semua adalah Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Maka jagalah betul mahabbah kecintaan kita kepada guru kita Syekh Ahmad At-Tijani. Dan kita harus sungguh-sungguh mengamalkan apa yang menjadi wasiat-wasiat pesan dari guru kita. Dan juga harus berjaga betul apa yang menjadi aturan dan syarat di dalam thariqah Tijani. Sanad yang nanti akan bersambung, yang talqin ini diambil dari beliau. Sanad kita semua dari beliau Sidi Syarif Muhammad Al-Habib At-Tijani. Sanad beliau dari abah atau dari abuyanya beliau, dari walid beliau, yakni Al-Khalifah Sidi Haj Muhammad. Dari Sayyidi Ahmad bin Muhammad Hamma At-Tamasini. Dari datuk beliau Sayyidi Al-Khalifah Syarif Sidi Mahmud. Dari Al-Mufti Sayyidi Ali bin Abdurrahman. Beliau dari Sidi Al-Arabi bin Sa'ih Asy-Syarqi, yaitu ulama yang tadi kita baca kitabnya Bughyatul Mustafid. Dari seorang khalifah besar, khalifah dari Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, nama Sidi Ali At-Tamasini. Beliau langsung izinnya dari Syekh Al-Qutbil Maktum Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara terjaga, tidak tidur. Barakallahu lakunna fi dhikrikunna. وفقكن لما فيه الخير يا رب. وبقية التعاليم فعند المقدم سند المقدم إلياس عنده السند، فبقية التعاليم يتمها هو إن شاء الله في فقه الأوراد من قصد السبيل لسيدي محمد الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله. مبروك عليكم. بعد الوظيفة طبعا يجب عليهن الورد المساء. Ada pesan terakhir dari beliau. Pertama, untuk keberlanjutan daripada ta'lim tentang thariqah, tentang syarat thariqah, tentang ahkamul aurat, nanti akan dilanjutkan kepada beliau yang mulia Ustaz Ilyas Ibrahim. Dan juga nanti sanad, karena beliau memegang sanadnya Syarif Sidi Muhammad Al-Habib, sanadnya bisa ditulis dan diminta lagi kepada Ustaz Ilyas Ibrahim. Dan juga ada yang paling penting, yaitu setelah nanti kita membaca wadhifah, karena wadhifah yang akan kita baca ini adalah wadhifah pertama bagi yang baru talqin. Setelahnya masih ada kewajiban namanya wirdul lazim masaan. Jadi jangan pulang dulu, wirid dulu. Ya. Selepas wadhifah kita baca wirid lazim masaan. Amin.